Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini jikalau kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji Dia. Karena anugerahnya luar biasa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. I am healed. I am healed. I am healed because of your grace. I am healed because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above.
I am here, I am here, because of your grace. I am here, because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace upon to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Only by your grace, thank you yesterday. Forever I will praise your name. Katakan terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hidupku sekarang. Bukan haleluya. Selamanya terima kasih. Pujian, hormat, segala syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Jiwa kami hendak memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami saat ini di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memimpin kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat segalanya yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan anugerahnya di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepadanya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Biarlah semua rencana dan rancangan Tuhan yang indah terjadi di dalam hidup kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam pekerjaan, di dalam masa depan kita, bahkan di dalam gereja kita. Biarlah semua Tuhan yang atur dan rencana Tuhan yang terbaik dalam kita semua ya. Haleluya. Walau saat ini tak tahu mengapa
Tuhanlah berfirman, kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Rencanamu indah bagimu. Aku yakin dan percaya Tuhan, Kehendakmu bahwa rencanamu indah bagi kami semua. Bahwa kehendakmu baik, rancanganmu sempurna Tuhan. sempurna bagimu. Jalan-jalanmu yang terbaik bagimu. Engkau rencanamu Sempurna bagimu. Ku tahu kehendakmu yang terbaik bagimu. Sempurna bagimu. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagimu. Ku tahu rencanamu sempurna bagimu. Ku tahu kehendakmu baik bagimu. Ku tahu rencanamu sempurna bagimu. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagimu. Ku tahu rencanamu indah bagimu. Ku tahu kehendakmu baik bagimu. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagimu. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Masa depan kami ku serahkan padamu yang terbaik bagiku. Engkau rencanamu Indah bagimu. Ku tahu kehendakmu baik bagimu. Ku tahu rencanamu sempurna bagimu. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagimu. katakan dengan sungguh-sungguh, ku tahu rencanamu. Indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagimu. Ku tahu rencanamu sempurna bagimu. Saya persilahkan Bapak Yunus akan membawakan firman Tuhan untuk maju ke depan. Terbaik bagimu. Ku tahu rencanamu indah bagimu. Ku tahu kehendakmu baik bagimu. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersama-sama sidang jemaat-Mu telah mengucapkan puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi doa yang harum sehingga Engkau berkenan untuk memberkati kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Jadikanlah berkat bagi kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Ya, secara tidak langsung Bapak Ibu saudara-saudara telah menyaksikan bahwa betapa besar kuasa Tuhan itu terhadap umatnya. Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ibu melihat kasih Tuhan yang begitu besar sehingga saya pada saat pagi hari ini masih bisa berdiri di depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak kuasa Tuhan tidak mungkin. Amin. Saudara, Bapak Ibu Saudara, saya bersama istri telah menunjukkan ya bahwa mujizat Tuhan masih ada di dalam kehidupan setiap umatnya yang selalu berharap. Sebenarnya kami sudah tidak ada harapan lagi, ya, berapa kira-kira 2 bulan yang lalu, ya, saya kena corona bersama istri, saudara lihat sendiri, tetapi ternyata kami sudah siap menghadapinya. Kalau mungkin di luar sana mengatakan bahwa kalau sudah kena corona, masuk rumah sakit, sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi kami berdua berusaha melawan kenyataan itu. Hanya dengan nama Tuhan Yesus, kami telah menunjukkan bahwa ternyata corona itu bisa disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Dan saya sangat kaget sekali, sing kenoi aku karo bojoku kok malah bawa gembala sing gak ono. Tetapi semuanya itu kami percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang indah untuk setiap umatnya. Saya diberikan kesempatan waktu berapa, Mas? 20 menit. 30 ya, nanti kalau kurang 10 dikasih tahu ya. Saya nggak mau lagi melebihi dari batas waktu. Soalnya waktu kita ini singkat Bapak Ibu. Waktu yang kita sediakan, waktu yang kita jalani hidup ini singkat. Nah firman Tuhan pada siang hari ini saya akan memberikan tema yang lain daripada yang lain, yaitu mengenai iman yang mengembara. Mari kita baca bersama-sama dulu. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat pertama sampai 4, begini firman Tuhan, saudara perhatikan baik-baik, saya akan membacakan. Beginilah firman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa saya berikan judul iman yang mengembara? Ya. Nah, kita tahu inilah perintah Tuhan yang ditujukan kepada Abram sebelum menjadi Abraham, juga Ibrahim, itu sama saja. Orangnya satu. Ya, Bapak Ibu. Mengapa Tuhan memberikan perintah ini? Abram, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan kamu akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, di sini menggambarkan sepertinya orang Kristen itu yang benar, itu iman yang seperti ini, mengembara. Itu kalau saudara percaya, ya. Saya merenungkan ini sudah lama, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya orang Kristen yang benar itu Kristen yang seperti seorang pengembara, pendatang atau musafir. Nah, di sini kita pelajari, kita memberikan teladan kepada kita, yaitu seorang Abram. Tujuannya manusia hidup di dunia ini itu mesti dia itu merindukan kebahagiaan. Ya, satu, kebahagiaan. Dua, ketenangan dalam hidup. Kalau bahasa cepatnya itu hidup yang mapan. Amin, Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini kita lihat, Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan Abram, padahal Abram di sini itu sudah mapan, sudah menjadi orang kaya pada waktu itu. Nah, kalau saya mendengar menurut berita itu Haran, Abraham itu anaknya seorang wali negeri pada waktu itu. Berarti hidupnya kan sudah mapan, enak. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah iman yang akan kita jadikan teladan. Bapak Abraham. Dia menurut perintah Tuhan walaupun dia kehidupannya itu sudah mapan. Lain halnya sekarang itu orang Kristen. Sekarang ya, kita ikut Tuhan supaya mapan kehidupannya. Tetapi Abram ini tidak, Bapak Ibu. Sudah mapan, sudah kaya, sudah hidupnya sudah bermewah-mewahan. Tetapi ternyata Tuhan menginginkan Abram, pergilah dari sanak saudaramu. Saya belajar dari seorang perantau, Bapak Ibu. Ternyata saya ini salah besar kehidupan saya ini. Ya. Seorang perantau pergi dari desanya ke tempat lain itu mencari nafkah, bekerja keras supaya apa? Mereka nanti setelah dari bekerja keras di perantauan itu pulang membawa sesuatu untuk keluarganya di desa. Ya. Nah, saya pada saat-saat sebelum kira-kira antara saya ketika saya pergi ke Surabaya ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5 tahun itu saya belum bisa menunjukkan hasilnya. Sehingga saya pada waktu lebaran kalau pulang itu masuk rumah nggak keluar-keluar, sebab apa? Saya malu kepada teman-teman saya yang lain yang dari perantauan pulang ke desa membawa
wow, sudah bisa membangun rumah megah, mobilnya mewah, itu untuk menunjukkan bahwa perantauannya itu berhasil. Ya. Nah, tetapi bukan yang berhasil saja Bapak Ibu. Saya mendengar teman-teman saya yang di luar sana ketika pulang masih dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Bahkan pernah ponakan saya itu pergi ke Irian untuk bekerja, tetapi kenyataan di sana ada musibah, sehingga mau pulang saja minta kiriman dari desa. Ini gambaran orang Kristen nanti Bapak Ibu. Ya, coba camkan baik-baik perantauan ini. Ya, ketika berhasil sudah menunjukkan, ya, bapak ibunya bangga, anakku dari perantauan berhasil. Saya pernah mengantarkan seorang perantauan yang dari Malaysia. Pertama masih ya baru mondasi rumahnya. Ketika sudah 3 tahun pulang lagi membangun, sudah bentuk rumahnya sudah membentuk. 5 tahun bisa naik haji dan rumahnya sudah seperti keraton. Pak Simanjuntak sudah pernah saya ajak untuk mengantarkan orangnya itu di Magetan sana. Pernah ingat ya Pak Simanjuntak ya? Sekarang itu berhasil. Ya. Bahkan naik haji aja pakai yang biayanya itu plus. Cepat. Padahal masih muda Bapak Ibu. Ini cerita daripada seorang perantau yang berhasil. Ya. Mari kita lihat kehidupan kekristenan kita ini. Harapan apa yang kita rindukan di setiap saat kita ini menjadi seorang pendatang. Tuhan Yesus berfirman bahwa kita ini bukan berasal dari dunia. Amin Bapak Ibu. Kita ini di dunia ini hanya menumpang. Amin. Nanti suatu saat kita ini akan pulang di negeri yang kita rindukan. Ini iman Kristen. Ya. Terus perbuatan apa? Apa yang akan kita bawa nanti? Setelah kita pulang di kampung halaman kita. Coba waktu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya. Bapak, mereka yang kau panggil dalam namaku, yang terpelihara, sekarang aku tinggalkan. Kata-kata kira-kira begitu. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ya, mereka aku tinggalkan. Aku berdoa bukan meminta mereka untuk engkau bawa kembali, tetapi lindungi mereka daripada yang jahat. Karena mereka bukan berasal dari dunia seperti kita. Ya. Lindungi mereka Bapak, kuduskan mereka. Saudaraku, ini yang kadang-kadang dilupakan orang Kristen sekarang. Ya. Bahwa kita suatu saat nanti kita kembali ke negeri kita. Nah, pertanyaannya apa yang kita bawa nanti, yang kita banggakan? Saya ketika pamit sama orang tua pesen, ngati-ati ojo lali, duga-duga digawa. Gawanen jenenge wong tua, ojo ngaisin wong tua. Benar ya Mbak Anu Bu Sri ya kata-kata ini ya. Ojo ngaisin wong tua. Neng negeri Paranang diono nama baik orang tua kamu bawa. Itu kalau orang tua baik enggak tahu. Yang jahat seperti lunga minggat karemu ra karemu. Ya. Tetapi orang yang baik demikian orang tua yang baik. Usahakan dirimu itu hati-hati. Supaya apa?
kita ini menjaga nama baik Bapak kita. Supaya nanti kita dilihat orang bahwa ini loh orang-orang perantauan yang sukses. Sehingga Bapak senang melihat. Nah pada saat pagi hari ini kira-kira Bapak melihat kita, kehidupan kita ini senang enggak? Apa yang kita banggakan nanti setelah kita pulang? Ada nyanyian sekolah minggu. Di surga nanti pakai baju putih. Di atas kepala mahkota emas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk mendapatkan mahkota emas itu tidak gampang. Amin. Untuk mendapatkan penghargaan itu harus kerja keras dan melalui rintangan yang begitu berat. Bapak Ibu Saudara pernah melihat film India judulnya Durga? Ya, Durga pelari. Yaitu ketika mendapatkan penghargaan senang ya Bapak Ibu ya. Bojoku seneng banget. Ya. Untuk mendapatkan ini piala penghargaan menjadi juara. Wow. Nggak kok santai-santai makan enak, tidur nyenyak. Harus diperjuangkan. Ya. Untuk mendapatkan mahkota emas itu juga begitu Bapak Ibu. Nggak kok gampang. Harus melalui proses waktu yang panjang. Ya, itu baru seperti kemerdekaan bangsa kita. Itu merdeka itu dilalui dengan perjuangan para pahlawan dengan meneteskan darah yang terakhir supaya mendapatkan kemerdekaan yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Bukan seperti negara lain, merdeka itu hanya diberi, tidak pakai usaha keras. Ini Bapak Ibu. Sehingga Bapak yang di kampung halaman itu akan bangga. Waduh, anakku sukses. Mengapa saya katakan kita ini pendatang? Apa yang harus kita kerjakan? Coba kita lihat di dalam 1 Petrus. Bentar, saya belajar mencari dia. Ayat yang ke-17. Inilah yang perlu kita pelajari, kita mengerti Bapak Ibu. 1 Petrus ayat pasal yang ke-1 ayat 17. Ini saya bacakan bersama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi. Amin Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata ketakutan. Seringkali bahasa Alkitab itu sulit untuk kita mengerti Bapak Ibu. Kok di sini dikatakan ketakutan? Ketakutan di sini artinya menghormati dan taat kepada Allah. Menghormati, tadi sudah saya katakan, menjaga nama baik Allah di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjaga nama baik Tuhan. Supaya nanti kita kembali Tuhan itu bangga. Bapak Ibu, saya waktu pulang dari rumah sakit, saya waktu kumpul sama orang-orang kampung, suruh cerita bagaimana bisa selamat Pak Yunus.
Nah, saya cerita gini, tapi ini cerita saya versi kampung loh Bapak Ibu ya, jangan di versi di sini. Begini Bapak-bapak, waktu itu kumpul di musola. Saya sebenarnya sudah mati. Ya, saya sudah mati, sudah menunggu jemputan. Ya, kata Ustadz, kalau orang soleh itu mati atau amalnya banyak itu nanti mati dijemput pakai kereta kencana. Ya. Kemudian saya mati Bapak-bapak, menunggu selama sekali nggak ada jemputan. Akhirnya malaikat Tuhan datang menghampiri saya. Ini cerita saya, saudara percaya silahkan enggak ya enggak apa-apa, wong ini cerita. Kemudian malaikat itu bertanya, memberitahu saya, Nus, hari ini tidak ada jemputan karena lockdown. Akhirnya saya kembali dan sehat sampai sekarang. Amin Bapak Ibu. Akhirnya orang musola itu tertawa semua, loh sungguh terjadi. Malaikat kalau di versi ini Bapak Ibu, malaikat Tuhan berkata kepada saya, Nos, kamu masih perlu banyak untuk mencari bekal nanti kamu masuk di sana itu loh, keraton itu loh. Saya ditunjukkan Bapak Ibu, ya, pintu gerbang kerajaan surga. Ya, saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, percaya boleh tidak ya enggak apa-apa. Ini saya peringatkan kepada saudara-saudara bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan setiap perbuatanmu itu di hadapan Tuhan. Ini tadi di dalam 1 Petrus ini tadi. Dan jika kamu menyebut namanya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, hidup dengan hormat dan taat kepada Tuhan. Supaya nanti jelas, ya. Jadi bekalmu belum cukup, kembali. Saya balik, tapi satu permintaan padanya. Saya kalau balik, berikan kekuatan untuk melawan penyakit ini. Akhirnya saya kuat, Bapak Ibu. 1 minggu saya nggak makan. Saya cuma kepercayaan saya gini dari dulu. Tiap pagi dan sore saya mendapatkan teh hangat 1 gelas. Cil. Ya. Saya nggak makan 1 minggu. Cuma itu makan saya, dan saya mengambil roti tawar. Saya pegang dan berdoa dalam nama Yesus, ini darah dan tubuh Yesus, dan kekuatanku hanya ini Tuhan. Kuat dan sehat. Sampai saya di ruang karantina 2 minggu, itu seperti orang nggak ada penyakit. Ya, saya diinfus-infusnya saya matikan kalau malam. Susternya ngomong, Pak jangan gitu nanti saya dimarahi. Nggak apa-apa, karena saya tahu suster itu capek sekali. Saya malam-malam manggil suster capek sekali, kasihan. Ternyata setelah itu hanya ketika dokter melihat saya, oh Pak Yunus udah nggak usah pakai gituan, wes dilepas saja. Udah sehat Bapak Ibu. Saya mempunyai keyakinan demikian. Saya hanya bisa minum dan makan darah. Saya gambarkan itu teh itu darah dan roti tawar itu tubuh Kristus. Akhirnya kuat sampai sekarang. Nah, amin Bapak Ibu. Inilah ya yang perlu kita lakukan pada saat-saat nanti. Ya, coba kita baca ayat yang ke-14 dari 1 Petrus tadi. Ini ya Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Hiduplah menurut seperti orang-orang yang taat. Saudaraku, enggak usah saya bilang apa taat itu. Yang jelas mari kita perbarui iman kita ini. Bahwa pengharapan kita ini, pengharapan nantinya kita ini membawa apa setelah kita kembali. Waktunya tidak panjang. Saya pernah memberi firman Tuhan mengenai waktu. Waktu itu ada 3, dibagi 3. Ya. Durasi, kronos, dan yang satunya lupa saya. Ya. Durasi, waktu yang diberikan kepada kita ini tidak lama, tidak cukup. Untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, kalau kita tidak cepat-cepat dan kita tidak mengambil keputusan untuk melupakan, ya, jangan turuti hawa nafsu manusia. Hanya seringkali hanya menuruti hawa nafsu kita. Ya. Saya nggak yakin kalau saudara-saudara itu benar-benar, ya, sepenuhnya sehati di dalam mengikut Tuhan itu. Ya, saya kurang percaya, saya ngalami sendiri. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, waktu-waktu pas kita sembahyang, kita ambil bagian untuk sembahyang menghadap Tuhan. Tapi yang kita cari, Bapak Ibu, kita ke gereja itu hanya mencari berkat. Itu kebanyakan orang loh ya. Di sini mungkin nggak ada. Hanya mencari berkat saja. Tetapi tidak ada tanggung jawab. Kurang bertanggung jawab. Kita nanti berkat hanya untuk menyenangkan kita ini di dunia ini saja. Ya, di dunia. Kita nggak berpikir bahwa kita nanti membawa apa di dunia yang akan datang itu. Padahal Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa kamu itu bukan berasal dari dunia. Kamu itu hidup di dunia ini hanya sebagai pendatang. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada Abraham. Abraham dijanjikan Tuhan, ya, untuk mendapatkan negeri yang melimpah susu dan madu. Tetapi kenyataannya sampai Abraham itu meninggal, itu tidak ada yang dijanjikan itu dilaksanakan, diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Yang dijanjikan Tuhan itu negeri yang di sana. Ini yang perlu saudara ketahui. Selama hidupnya pengembara Abraham, ya, mengembara, janji-janjinya Tuhan untuk menduduki negeri yang itu bukan di dunia ini. Coba kita baca di dalam Ibrani. Kalau nanti omongan saya ini salah, mungkin disalahkan oleh pendeta-pendeta yang lain. Ibrani 11. Ibrani 11. Nah, ini 11 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan masing-masing. Ibrani 11 ayat yang ke-14. 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak, perhatikan baik-baik, telah mati orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Firman Tuhan ini salah atau benar ya Bapak Ibu? Ini menggambarkan bahwa iman Kristen itu seperti seorang pendatang yang nantinya kita setelah nanti pulang ke sana akan dituntut apa yang kamu bawa di sana nanti.
Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah ya, karena waktunya sudah mepet, apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, karena saya mengasihi kepada Bapak Ibu saudara semua. Jangan sampai iman kita ini nanti hanya tertuju kepada dunia ini. Tetapi iman Kristen itu adalah pengharapan kita itu nanti di sana. Kalau di dunia ini kita kerja keras mencari bekal untuk yang di sana. Amin. Ya, ada yang terakhir, ada filosofi seorang penyair dari Lebanon yang saat ini sudah itu menggambarkan, mumpung masih ada kesempatan, marilah kita mencari bekal untuk perjalanan abadi. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya memikirkan dunia ini sudah tidak mengharapkan lagi. Tidak memberi harapan bahwa saudara akan bahagia, saudara akan sukacita kalau saudara mencari dunia. Tidak. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Oleh sebab itu mari kita sisa waktu yang ada ini, kita akan mencari bekal di dalam perjalanan nanti ke surga. Waktunya tidak akan lama, apalagi seperti saya ini, paling 10 atau 20 tahun. Ya. Kita akan melihat kedahsyatan. Ya, kita akan melihat kengerian apabila nanti kita berhadapan di hadapan Tuhan. Ya. Secara langsung, apa yang kamu bawa di surga kecuali hati seorang hamba? Puji nama Tuhan, hamba yang selalu taat kepada firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bila cerita ini dapat memberikan pelajaran bagi kita. Mari silahkan baik musik masuk. Pakai pujiannya enggak? Ya Mas Yusuf. Kita akan pujikan Ku tak membawa apapun juga, yang akhirnya hanya hati seorang hamba. Kita persiapkan untuk kita zaman yang akan datang. Bapak Ibu, percayalah bahwa hari ini hari-hari yang sulit. Dan kita bertanya di dalam hati kita ini seorang pendatang. Apakah kita ini sudah menunjukkan hati seorang hamba? Selanjutnya kami serahkan yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan inilah yang kupunya. Sel Bensi dan jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup firman Tuhan.
suaranya. Biarlah kami mau dengar-dengaran Tuhan. Biarlah kami mau belajar taat Tuhan. Seperti apa yang Kau inginkan, seperti apa yang Kau mau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah yang Ku punya. Inilah yang Ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia Padamu Bapa, kemenangan ku bawa. Haleluya. Hati yang menyembah Dalam roda kebenaran, sampai di dalam roda kebenaran, sampai dalam roda. dalam roda kebenaran sampai selamanya. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, kami masih boleh Tuhan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ajari kami selalu senantiasa, bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi ajari kami sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami, dan boleh kami lakukan Tuhan di setiap kehidupan kami hari lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati kembali hamba-Mu Bapak Yunus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati di dalam setiap usahanya Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan, terlebih di dalam pengiringan dan pelayanan akan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan boleh memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah di minggu yang akan datang Tuhan, kami pun boleh kembali datang ke tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama kembali menerima berkat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.